Shalom teman-teman, selamat pagi, apa kabarnya? Pasti kalian sehat-sehat dan kangen sama Lause untuk belajar bersama-sama. Lause tidak sabar lagi untuk mengajar kalian. Ayo kita siapkan hati, kita mau belajar bersama-sama dengan doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur ya Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami dan memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar. Kali ini kami mau belajar agama Kristen. Kami berdoa supaya Tuhan mengurapi dan memberkati kami. Yang berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Teman-teman, hari ini kita sudah masuk ke pelajaran keempat. Pelajaran keempat ada Tuhan memedulikanku. Teman-teman, apakah kalian pernah dengar kata memedulikan? Kata memedulikan itu asal katanya dari kata peduli. Apakah kalian tahu apa itu arti peduli? Nah, teman-teman, peduli itu dimengerti tindakan di mana seseorang mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan, serta ikut campur tangan dalam kehidupan orang lain. Contohnya, kalau kamu sakit, Lause peduli dengan kesakitanmu, Lause datangi kamu, Lause bawa kamu ke rumah sakit. Contohnya seperti itu. Contohnya lagi, kalau kamu kekurangan, Lause peduli dengan kekurangan kamu, Lause carikan orang bisa contohnya memberikan uang dari kekurangan uangnya kamu atau kekurangan makannya kamu. Itu contoh. Itu artinya peduli, yaitu tindakan di mana seorang mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan, serta ikut campur tangan dalam kehidupan orang lain. Nah, teman-teman, yang hari ini kita pelajari adalah Tuhan memedulikan. Tuhan itu sangat peduli dengan kehidupan manusia. Pada saat Tuhan menciptakan dunia sampai hari ini, Tuhan peduli dengan dunia. Tuhan peduli dengan kehidupan kamu, Tuhan peduli dengan kehidupan Lause. Mari kita sama-sama coba perhatikan baik-baik bagaimana Tuhan peduli dengan hidup kita. Nah, yang pertama, Tuhan peduli dengan kehidupan kita dengan cara Dia datang sebagai manusia. Nah, teman-teman, kita ketahui manusia sudah berdosa. Ketika manusia sudah berdosa, manusia terpisah dengan Tuhan. Tapi Tuhan peduli dengan cara apa? Tuhan datang ke dalam dunia lewat Yesus yang datang ke dalam dunia. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kamu dan saya bisa diselamatkan. Dia tidak mau manusia mati masuk neraka. Makanya Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Itu artinya Tuhan peduli kepada kita. Bukan bagaimana caranya Dia menyelamatkan kita, dengan cara Dia mati di atas kayu salib. Dia mengorbankan dirinya. Harusnya kita yang mati, tapi Dia menggantikan kita. Wow, itu adalah kepedulian Tuhan yang luar biasa. Tuhan peduli dengan kehidupan kita dan Dia tidak mau kita tetap hidup dalam dosa, terpisah dengan Allah, atau mati masuk neraka. Dia datang sebagai manusia, mati di atas kayu salib untuk kita. Dalam kehidupan sehari-hari juga Tuhan peduli kepada kita. Teman-teman, kamu sampai hari ini masih bisa hidup, itu karena Tuhan peduli. Tuhan peduli bisa lewat Tuhan memberikan orang tua kepada kita. Baik orang tua kita masih lengkap atau tidak. Mungkin ada yang bilang papa sudah meninggal atau mama sudah meninggal, tapi Tuhan memberikan orang tua kepada kamu. Baik orang tua angkat ataupun orang tua kandung, Tuhan memberikan orang di sekitar kita. Tuhan juga memberikan saudara. Tuhan juga memberikan orang-orang di sekitar kita. Itu adalah Tuhan yang memberikan kepada kita. Dia tidak ciptakan kita sendiri. Nah, Tuhan juga lewat contohnya kita bisa sekolah. Ada sekolah, itu artinya Tuhan peduli supaya kita pintar. Makanya ada sekolah. Tuhan juga sediakan gereja untuk kita supaya kita bisa bertumbuh di gereja, iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Di saat corona ini kita memang tidak bisa datang ke gereja secara langsung, tapi kita bisa ikutin gereja lewat YouTube ataupun online ya. Kita belajar juga bisa lewat online seperti hari ini. Nah, teman-teman, itu semua karena Tuhan peduli. Tuhan peduli dengan kita juga. Dia siapkan makanan, minuman untuk kita. Mungkin orang tua kita Tuhan kasih pekerjaan, akhirnya bisa kerja dengan sehat, bisa kerja untuk kita. Kebutuhan kita tercukupi, kita bisa pakai baju ini saja. Itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan yang mempedulikan kepada kita. Ketika kita sakit, kita berdoa, Tuhan sembuhkan. Itu kepedulian Tuhan. Ketika kita tidak mampu, tidak bisa,
Tuhan peduli kita. Teman-teman, apa tanggapan kita dengan kepedulian Tuhan? Tanggapan kita harusnya tanggapan yang positif. Dengan cara apa? Dengan cara bersyukur kepada Tuhan. Kita memelihara diri kita dengan baik, makan makanan yang bergizi, mandi, tidur yang cukup, jaga diri dengan baik supaya kita tidak sakit. Kita juga tidak buang sampah sembarangan, dan kita juga peduli dengan orang. Jangan sampai kita menanggapi dengan negatif. Tanggapi negatif itu maksudnya apa? Kita tidak mau peduli dengan Tuhan. Ada orang yang tidak peduli dengan Tuhan dengan cara hidup sembarangan, makan sembarangan, rokok lah, kemudian lakukan dosa. Itu tanggapan negatif, tidak peduli dengan Tuhan. Nah, Tuhan inginkan kita peduli kepadanya. Hari ini Lause memberikan tugas kepada kamu. Kamu coba catat apa saja yang telah kamu dapatkan dari Tuhan. Tuhan peduli dalam hidup kamu seperti apa? Ini yang pertama ya. Kamu bisa tuliskan, Tuhan peduli kepada saya dengan memberikan orang tua yang lengkap, yang sayang saya. Apalagi. Silakan kamu yang jabarkan sendiri kepedulian Tuhan dalam hidupmu. Apa tanggapan kamu terhadap kepedulian Tuhan? Apakah kamu tanggapi negatif atau positif? Positif seperti apa kamu menanggapinya? Kalau negatif seperti apa kamu menanggapinya? Oke teman-teman? Nah oke. Mari kita mengakhiri pembelajaran kita dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan hari ini telah memberkati kami belajar bersama. Kami berdoa supaya kami bisa mengerti bahwa Tuhan peduli dengan kehidupan kami, dan kami mau hidup peduli dengan Tuhan juga dengan ucapan syukur kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi. Dadah.